Selamat sore semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertemu di pertemuan ke-7, Mas Mbak semua. Untuk materi hari ini kita masih membahas tentang ideologi Pancasila, kan tetapi kita lebih spesifik ke materi kaitannya dengan liberalisme, Marxisme, Leninisme, komunisme, dan fasisme. Pastinya Mas Mbak semua ini nanti ya kita akan mengetahui ya apa pengertian dari liberalisme ya. Kemudian pastinya dari kemudian fasisme seperti itu. Nah, liberalisme ideologi ini muncul karena adanya dominasi aristokrasi dan patron di kalangan masyarakat Eropa abad pertengahan. Ideologi ini muncul untuk membatasi kekuasaan bangsawan. Ideologi liberal ini yakin bahwa setiap individu dapat mengembangkan bakat dan pemikiran mereka sendiri. Yang penting, setiap individu tersebut juga mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya masyarakat yang lebih dewasa dan tanggung jawab. Ideologi inilah yang kemudian melahirkan demokrasi. Oleh karena itu, pada ideologi ini, pemerintah mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Sementara itu, masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh. Inilah paham liberalisme, ya. Kemudian kita memahami tentang paham komunisme. Komunisme, ideologi ini banyak menganut ajaran Marxisme, Leninisme. Seluruh hak milik itu dihapuskan dan dijadikan hak milik negara. Menurut ideologi ini, agama adalah candu. Negara yang masih menganut ideologi ini adalah Republik Rakyat Cina. Kemudian paham sosialisme. Sosialisme, ideologi ini merupakan reaksi terhadap revolusi industri. Ideologi ini diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang berpikir jernih dan memiliki kejelasan argumen. Hak milik pribadi dihapuskan dan dijadikan hak milik bersama atas sarana produksi. Paham ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa Barat. Inilah paham sosialisme. Mas Mbak semua, di dalam ideologi Pancasila, kita bisa melihat dari paham-paham yang kaitannya tadi, ada paham liberalisme, paham sosialisme, ya. Nah, untuk selanjutnya, kita akan mengetahui juga dari paham fasisme. Fasisme, paham ini muncul karena ketakutan dari kelas menengah akan status sosial mereka, dikarenakan oleh krisis ekonomi dan pergerakan kelas bawah. Kelas menengah ini merasa terjepit oleh perusahaan besar dan pergerakan buruh. Ideologi ini menganut hierarki yang kaku dan otoriter. Selain itu, ideologi ini lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kelas bawah. Tidak heran
penganut ideologi ini terkesan rasis. Saat krisis ekonomi dan demokrasi melemah, ideologi fasis ini dapat berkembang dengan cepat. Kemudian Mas Mbak semua, kita lihat dari Karl Marx ya. Jadi pastinya ideologi Marxisme, sosialisme maupun komunisme ini bermula dari revolusi industri. Ya, revolusi tersebut sangat mempengaruhi keadaan sosial, khususnya kaum buruh. Hal ini menimbulkan reaksi, khususnya dari para cendekiawan seperti Karl Marx. Dalam pandangannya, Karl Marx ingin mengubah kekacauan sistem ekonomi maupun sosial menjadi lebih baik. Namun, untuk mewujudkan hal itu, diperlukan cara radikal yang menurut Marx itu mampu untuk mengubah hal tersebut. Cara yang dimaksud yaitu mencapai kemajuan dengan melakukan penentangan dan perubahan secara keseluruhan dari kekacauan yang ada ke arah kemajuan. Cara radikal kemudian menjadi cara radikal ini pastinya menjadi Mas Mbak semua mengubah hal-hal yang sudah tadi sudah diwujudkan Akan tetapi Mas Mbak semua pastinya harus mengetahui bahwa pertentangan dan perubahan secara keseluruhan itu dari kekacauan yang ada ke arah kemajuan. Maka cara radikal tersebut berupa revolusi, kudeta, dan lain-lain. Pemikiran Marx inilah yang kemudian menjadi sumber lahirnya ideologi Marxisme yang nantinya berkembang menjadi sosialisme dan komunisme Kemudian Mas Mbak semua, setelah kita mengetahui itu bahwa adanya ketidakseimbangan ekonomi antara kaum proleter dan borjuis itu juga mengakibatkan diskriminasi sosial menjadi subjek dari ideologi Marxisme sendiri. Oleh karenanya, ideologi ini lebih cenderung ke arah perbaikan ekonomi. Dalam pandangan Marx, kaum proleter akan bangkit sendiri. Hal ini dapat terjadi dikarenakan rasa tidak puas kaum proleter terhadap diskriminasi ekonomi, yang akhirnya melahirkan pemberontakan. Para kaum proleter itu bersatu untuk mengambil hak mereka yang dikuasai oleh kaum borjuis. Dengan bersatunya kaum proleter, maka hancurlah kekuasaan dan kesewenang-wenangan kaum borjuis. Sehingga dalam pandangannya, Marx itu berargumen bahwa kapitalisme pada puncak perkembangannya akan mati dan diganti oleh komunisme. Seiring dengan berjalannya waktu, paham dan pemikiran dari para tokoh yang terinspirasi dengan ajaran Marx mulai mengambil kesimpulan yang berbeda. Seperti Lenin yang memandang tidak hanya kaum buruh yang berjasa dalam pengembangan revolusi, tapi juga kaum petani. Ia juga berargumen bahwa kaum proleter membutuhkan pemimpin yang terdiri atas professional revolution, di mana berupa partai politik untuk dapat mewujudkan revolusi mereka. Apabila revolusi gagal,
maka masa imperialisme akan terus berlanjut sehingga memperpanjang usia kapitalisme. Sebagai pemimpin revolusi 1917 dan keberhasilannya dalam menguasai Uni Soviet, Lenin berhasil mewujudkan langkah awal dari perkembangan pemikiran Marx, ya. Adapun perkembangannya pastinya adanya keberadaan Marxisme berkembang dalam bentuk sosialisme yang bertujuan menciptakan masyarakat sosialis yang sama derajatnya dan menghilangkan hak individu dan menggantinya dengan hak bersama. Namun berbeda dengan Marxisme, ya. Paham ini cenderung memilih perdamaian untuk mencapai suatu perubahan daripada cara brutal dan radikal, baik berupa pemberontakan, kekerasan, maupun revolusi. Nah, kemudian kita lihat dalam aspek sosial dan ekonomi. Paham sosialis itu lebih jelas mengatur hal tersebut. Adil dalam sosialis ini berarti membatasi, bahkan menghapus hak individu, terutama dalam hal sarana produksi, dengan mengganti hak milik atas sarana produksi menjadi milik bersama. Maka ketimpangan distribusi kekayaan yang tak terelakkan dari lembaga pemilikan pribadi di bawah kapitalisme dapat ditiadakan. Kemudian Mas Mbak semua, kita lihat dari sebagai pemimpin Uni Soviet, Stalin ini menonjolkan sikap otoriternya melebihi Lenin. Ia juga mengganti undang-undang yang lebih mengarah ke masyarakat komunis. Dengan demikian, transformasi ke arah masyarakat komunis itu terrealisasikan secara resmi. Dengan terwujudnya masyarakat komunis, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Marx, maka tidak ada lagi kelas sosial, di mana manusia itu dibebaskan dari keterikatan kepada hak milik individu. Tidak akan ada lagi eksploitasi, penindasan, serta paksaan dari kesewenang-wenangan kaum borjuis. Hal ini sesuai dengan konsep yang menjadi pemikiran Marx, bahwa sesuatu yang lama akan diganti oleh hal yang baru. Kekerasan ya pastinya akan diganti juga dengan kekerasan. Inilah Mas Mbak semua, di mana konsep pemikiran Marx ini ya pastinya menurut kita itu tidak pas atau kurang pas ya. Apalagi kekerasan akan diganti oleh kekerasan juga. Ini tidak sesuai dengan hati kita, biasanya seperti itu ya. Kemudian perbedaan utama antara sosialisme dan komunisme itu terletak pada sarana yang digunakan untuk mengubah kapitalis menjadi sosialisme. Paham sosialis ini berkeyakinan perubahan kapitalisme itu dapat dilakukan dengan cara damai dan demokratis. Paham ini juga mengutamakan perjuangan perbaikan nasib buruh ya, secara bertahap dalam hal keikutsertaan dalam pemerintah yang belum seluruhnya menganut sistem sosialis. Sedangkan paham komunis ini berkeyakinan bahwa perubahan atas sistem kapitalisme harus dicapai dengan cara-cara revolusi.
dan pemerintah oleh diktator proletariat sangat diperlukan pada masa transisi. Dalam masa transisi, dengan bantuan negara di bawah diktator proletariat, seluruh hak milik pribadi itu dihapuskan dan diambil alih selanjutnya oleh negara. Paham sosialisme banyak diterapkan di negara-negara Eropa Barat. Sedangkan paham komunis pernah diterapkan di bekas negara Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Maka kini paham komunis itu masih diterapkan di Republik Rakyat Cina, Vietnam, dan Korea Utara. Kemudian runtuhnya negara besar Uni Soviet yang menjadi induk komunisme, ya, tidak diikut sertai oleh negara-negara lain yang juga menganut paham komunisme, ya. Hal ini disebabkan karena sebenarnya paham komunis di negara Uni Soviet itu berbeda paham komunis di Republik Rakyat Cina maupun di negara lain yang sama-sama menganut komunis dalam penafsiran mereka terhadap ajaran Marxisme. Contohnya, Revolusi Oktober di Uni Soviet dimotori oleh kelompok pelopor, sedangkan revolusi di Republik Rakyat Cina dilakukan dengan cara gerilya bersama para petani. Kemudian dengan adanya perkembangan pemikiran para ahli dalam mengartikan komunisme, ya, kita lihat Khrushchev ini mencerminkan komunisme sebagai suatu gaya yang berdasarkan pada nilai-nilai tertentu. Di antaranya, yang pertama, gagasan monoisme yang menolak adanya golongan dalam masyarakat. Karena apabila ada golongan-golongan dalam suatu masyarakat, maka dianggap sebagai perpecahan. Dalam hal ini, persatuan dipaksakan dengan keotoriteran dan oposisi ditindas. 2. Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah dan harus dipakai untuk mencapai komunisme. Keotoriteran harus digunakan baik terhadap musuh maupun pengikut komunisme sendiri. 3. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Ya, oleh karenanya, semua aparatur negara dan alat kenegaraan diabadikan untuk mencapai komunisme, sehingga negara ikut andil baik di bidang politik, sosial, maupun budaya. Dengan adanya peran negara dalam berbagai aspek, maka kebebasan masyarakat dalam berinspirasi juga dikekang oleh negara. Hal tersebut dibuktikan dengan pembatasan pers di negara komunis, yang mana pers di negara komunis hanya menampakkan sisi baik negara komunis. Kemudian Mas Mbak semua, ya, untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut juga diperlukan adanya beberapa hal. Yang pertama adalah sistem satu partai yang menjadi pelopor kaum buruh untuk membangun masyarakat komunis, baik bersifat umum maupun kenegaraan. 2. Secara formal, komunis tidak begitu mementingkan ajaran trias politika karena wewenang yang sebenarnya itu dipegang oleh partai komunis. 3. Adanya pemilihan umum
yang bersifat rahasia dan tidak ada kemerdekaan politik di dalamnya. Selain itu, pencalonan didasarkan atas sistem calon tunggal untuk setiap kursi. Setiap calon harus ditetapkan oleh Partai Komunis. Pemilihan umum bukan berarti menunjukkan kepengurusan dan yang baru, akan tetapi untuk memperlihatkan kepedulian dan keikutsertaan rakyat dalam mendukung pemerintahan komunis. Namun, karena kegagalan ekonomi, peran kekuatan oposisi, kompetisi dengan negara barat, jangkauan wilayah yang cukup luas, koreksi pada ajaran Marxisme, adanya krisis legitimasi, perkembangan revolusi, reaksi terhadap modernisasi, dan beberapa hal lainnya yang menyebabkan perubahan-perubahan drastis dalam sistem komunisme. Oleh karena banyaknya problematika yang tak terbendung, maka keruntuhan ideologi besar ini tidak dapat terelakkan. Setelah itu kita memahami tentang anarkisme. Selain paham Marxisme, sosialisme, dan komunisme, anarkisme yang juga menjadikan ajaran Marx ini sebagai titik tolak mempunyai pemahaman yang berbeda. Untuk menciptakan sistem yang terbebas dari ketimpangan ekonomi, perpecahan politik, dan diskriminasi sosial, paham anarkisme menghapus aturan-aturan yang mengikat pengikutnya. Para penganut anarkisme ingin menciptakan sistem yang bebas dari monopoli kekuasaan dan menciptakan perdamaian kebebasan yang tidak terikat dengan peraturan dan hukum yang dibuat oleh negara. Dapat dikatakan bahwa anarkisme merupakan sistem sosialis yang tidak ada keterikatan pemerintahan di dalamnya. Anda bisa melihat, Mas Mbak semua, bahwa anarkisme ini pastinya di mana anarkisme itu pandangannya itu pastinya berbeda dalam mengartikan anarkisme. Kita lihat dalam anarkisme itu sendiri. Yang pertama, anarkisme kolektif. Doktrin utamanya adalah penghapusan semua hal yang ada hubungan dengan negara dan hak milik pribadi terhadap sarana produksi dan menolak hak milik kolektif oleh kelompok tertentu. Dalam proses produksi, para buruh harus dibayar sesuai dengan kualitas dan kuantitas kerja mereka, sesuai dengan waktu, bukan berdasarkan keinginan dari orang yang memperkerjakan mereka. 2. Anarkisme komunis. Dalam paham anarkisme komunis, semua individu bebas mendapatkan hak milik atas sarana produksi sesuai dengan kebutuhannya. Menurut paham ini, semua manusia, baik individu maupun kelompok, berhak untuk bekerja sama dalam produksi dan berhak memenuhi kebutuhannya berdasarkan keinginan mereka sendiri. 3. Anarkis sindikalisme. Secara umum, prinsip ini digunakan adalah solidaritas pekerja, aksi langsung, dan manajemen mandiri buruh. 4. Anarkisme individualisme. Paham ini cenderung pada aspek kebebasan individu. Paham ini yaitu pastinya sedikit banyak juga dipengaruhi oleh liberalisme. Sehingga selain anarkisme individualisme juga dikenal sebagai anarkisme liberal. Namun, dikarenakan ajaran ini menekankan bahwa setiap manusia pada dasarnya itu baik sehingga
suatu sistem kehidupan dapat terlaksana dengan baik tanpa harus ada kekerasan, penindasan, dan otoriter. Oleh karenanya, keinginan tersebut tidak dapat terwujud karena tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap sesuatu yang positif pasti ada negatifnya dalam diri manusia. C adalah fasisme. Meskipun fasisme tidak jauh berbeda dari komunisme, ya, namun ia tidak memiliki pernyataan otoritatif seperti prinsip yang dimiliki komunisme. Apalagi tidak ada negara saat ini yang mengarah pada konspirasi dunia fasis. Selama rezim Nazi, Jerman adalah paling kuat dari negara-negara fasis, dan dunia fasisme sebagai besar diarahkan, dibiayai dan dihasilkan oleh pola pikir dan kekayaan Jerman sejak kekalahan fasis di Perang Dunia II. Belum ada gambaran negara fasis yang lebih besar dari itu. Mas Mbak semua, setelah kita mempelajari tentang liberalisme, ya, paham komunisme dan sosialisme, serta anarkisme dan fasisme, pastinya Mas Mbak semua di sini Anda silahkan ya menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang paham liberalisme, paham komunisme, dan sosialisme? 2. Apakah yang dimaksud dengan anarkisme dan fasisme? Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga materi yang Bu Siti itu tadi sampaikan bermanfaat buat Anda, di mana materi ini pastinya kaitannya dengan ideologi Pancasila, di mana ideologi tadi mengembangkan tentang paham ya liberalisme, kapitalisme ya. Nah, Mas Mbak semua silahkan Mas Mbak semua nanti untuk presensi di Siakat untuk pertemuan ke-7 di mata kuliah PKN ini. Terima kasih Mas Mbak semua ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.